Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Kijaya dalam channel Penjelajah Sejati. Sejatinya para penjelajah diri. Kijaya ucapkan terima kasih pada para penjelajah sejati dimanapun berada. Aki doakan semoga selalu diberi kesehatan lahir batin, kekuatan iman Islam, dimudahkan dan dilancarkan segala urusannya, serta terjaga dari segala fitnah manusia, jin dan dajjal. Hari ini Kijaya akan berbagi cerita tentang perjalanan atau pengalaman Kijaya pertama kali mengenal meditasi dan melaksanakannya. Awal cerita di tahun 1999, Kijaya sudah menjalankan atau sudah mengenal tata cara bertawasul, tata cara berziarah, dan mengenal tata cara bermeditasi. Sebelum bermeditasi, memang Kijaya sudah mengikuti tata cara atau aturannya, karena pada saat itu niat Kijaya tidak lain tidak bukan hanya untuk memperbaiki ibadah dengan jalan melengkapi sholat-sholatnya, puasa sunnah-sunnahnya, mandi malamnya, dan ibadah lainnya. Awal-awal Aki mencoba bermeditasi, Aki hanya tahu dan tertarik pada rekan-rekan Aki yang saat itu bisa membuka mata batin atau melihat alam sebelah. Ada lagi yang raganya bisa dipakai sebagai mediator. Saat itu Aki belum lama ikut perkumpulan tersebut. Jadi Aki menjalani melalui proses-prosesnya dulu dengan cara mencari tahu dan menjalani ikut bertawasul, ikut berziarah, ikut melihat bermeditasi. Jadi saat itu Aki nggak tahu. Singkat cerita, pada saat Aki berbenah dalam memperbaiki ibadah, terutama sholatnya, Aki mencoba di suatu tempat malam hari bareng-bareng. Jadi ada beberapa orang yang bermeditasi, satu ada sebelah sana, satu sebelah sana, satu sebelah sini. Dan waktu malam itu memang banyak pohon-pohonan, ada makam juga. Saat itu Aki dipesankan konsentrasi, fokus, dan jika melihat setitik cahaya atau yang lain-lain cukup diamati dan dilihat saja. Karena saat itu Aki ingin membuka mata batin atau melihat alam sebelah, jadi Aki fokus ke situ. Sambil berbenah ibadah ya prosesnya. Malam itu Aki mencoba meditasi. Karena Aki saat itu bermodalkan satu titik cahaya atau apapun yang dilihat atau didengar cukup diamati. Niat Aki kuat ingin membuka. Aki belum tahu makna-makna terdalam dalam bermeditasi tersebut. Singkat cerita, Aki bermeditasi di bawah pohon besar. Di sebelah sana ada makam. Rasa khawatir, rasa takut pasti ada, karena baru mencoba. Pada saat Aki bermeditasi, pikiran sini
ini nggak fokus karena takut ada sesuatu, namanya malam di bawah pohon gelap, jadi ya rasa khawatir itu pasti ada lah. Rasa merinding ada, rasa pikiran hati nggak tenang. Akhirnya apa yang Aki cari pada malam itu tidak ada yang tampil, tidak ketemu. Gagal. Saat itu nggak pakai scan begini. Jadi kaos jadi nyamuk. Udah selesai. Berikutnya Aki mencoba meditasi di ruang sholat Aki atau tempat Aki sholat. Di saat mencoba meditasi di rumah atau di ruang sholat, Aki berusaha tenang. Ini tenang, seolah energi alam atau energi di ruangan itu menyatu dengan energi di tubuh. Tapi belum muncul apa-apa. Hanya tercipta ketenangan batin, ketenangan pikiran. Lalu Aki hampir tiap malam mencoba di tempat sholat. Dan rasa itu tidak selalu sama. Karena tergantung pikiran kita membawa beban atau tidak. Karena Aki pada saat itu punya niat ingin melihat alam sebelah. Jadi semangatnya benar-benar ibadah ditingkatkan. Jadi seiring memperbaiki ibadah, Aki melatih terus meditasi. Malam berikutnya Aki mencoba di wilayah sebelah sana, di bawah pohon-pohon juga, tapi siangnya dikontrol dulu tempatnya, dirapikan dulu. Buat menjaga-jaga kalau malam takut ada binatang atau apa. Malam akhirnya meditasi lagi, sudah punya modal. Pada saat Aki meditasi di ruang sholat. Coba tenang, coba konsentrasi, coba menciptakan ketenangan pada saat Aki meditasi di ruang sholat Aki. Ternyata pada saat Aki bermeditasi di tempat tersebut, beda lagi. Tetap ada rasa takut, rasa was-was, dan itu nggak bisa dihilangkan. Aki pikir manusiawi. Melatih udah, mencoba udah. Walaupun belum berhasil, terus Aki. Malam itu juga gagal. Malam berikutnya di lapangan bola yang luas, banyak pohonan, namanya di kampung. Tengah-tengah lapangan coba meditasi, coba ketenangan, mencoba menciptakan rasa tenang seperti Aki bermeditasi di ruangan sholat. Di lapangan bola itu Aki coba mengendalikan semua agar tercipta ketenangan. Mulai ada hasil. Ada suara-suara yang terdengar jauh tapi kecil. Ada seolah-olah ada yang mendekat. Aki coba hiraukan, tapi Aki berfokus satu titik cahaya di depan. Semakin Aki tungguin, semakin Aki cari, nggak ketemu-temu. Ketenangan mulai tercipta. Mengendalikan rasa takut, rasa was-was sudah tercipta. Tapi mindset ini mencari satu titik cahaya atau gambaran-gambaran di luar. Akhirnya
Aki berkumpul dan bertanya kepada guru Aki, dan beliau menyarankan jangan pernah dicari, ciptakan saja ketenangan. Karena semakin dicari, semakin menjauh. Semakin kita ingin mendapatkan apa yang kita kejar, semakin jauh. Jadi maknanya guru menyarankan tenangkan pikiran dan jangan pernah mencari tahu atau mengejar sesuatu. Atau jangan pernah diniatkan kita ingin membuka mata batin atau melihat alam-alam sebelah. Nikmati saja ketenangan. Selaraskan saja energi yang di badan dengan alam. Bila tercipta ketenangan seperti Aki merasakan di ruangan sholat, maka badan terasa tenang. Dia dengan sendirinya akan membuka seperti apa itu, susah dibayangkan. Cahaya nanti akan membuka semuanya. Dan sejak saat itu Aki coba menciptakan arahan tersebut. Aki coba menciptakan ketenangan dan menyelaraskan energi yang di tubuh Aki dengan alam. Mendengar seperti enggak mendengar, melihat seperti enggak melihat. Ikhlaskan, luruskan niat ibadah. Mengendalikan emosi, membersihkan pikiran, menenangkan hati dan segala macam dengan ketenangan. Semua akan terbuka dengan sendirinya. Jadi pemirsa, mohon maaf bila Aki merasa sombong atau dibuat-buat. Inilah kisah perjalanan Aki saat mengenal meditasi dan menjalankannya. Jadi Aki bisa mengambil hikmahnya bahwa sesungguhnya bila kita meniatkan segala sesuatu karena saat itu Aki ingin memperbaiki ibadah, menata ulang sholat-sholat Aki, dan meniatkan agar ibadah Aki ikhlas karena Allah, bukan karena sesuatu atau keinginan. Pada saat Aki pingin lihat ini, pingin bisa ini, Aki nggak pernah tercapai. Dan akhirnya Aki kembalikan niat Aki, luruskan niat Aki. Fokus pada ibadah. Dengan sendirinya akan terbuka segalanya. Bukan arti Aki mengajarkan atau enggak. Aki hanya berbagi cerita kisah dari perjalanan yang Aki jalani. Jadi hikmah yang dapat diambil, semakin kita mengejar sesuatu, semakin kita mengejar atau mencari-cari apa yang kita cari, maka semakin jauh dan semakin tidak bisa Aki temukan. Semakin Aki ikhlas, semakin Aki gak mencari tahu, kembali pada niat awal Aki memperbaiki ibadah, maka apa yang kita cari, apa yang kita inginkan, tanpa kita sadari akan mengikuti kita. Dengan istilah lain, semakin kau kejar, semakin jauh. Semakin tidak kita inginkan, dia akan datang dengan sendirinya. Itulah perjalanan meditasi Ki Jaya tahun 1999 sampai 2000.
Dan sampai sekarang pun Aki selalu bermeditasi untuk menenangkan pikiran dan hati, agar Aki bisa menjaga emosi Aki, agar menjaga pikiran Aki selalu berbaik sangka, agar menjaga hati Aki selalu berbaik sangka, tidak berburuk sangka pada orang lain. Jadi makna yang tersirat dalam meditasi tadi, kita bisa menenangkan semuanya, kita bisa mengembalikan niat awal kita. Jika ingin niat memperbaiki ibadah, laksanakan. Jadi mohon maaf buat para penjelajah sejati. Aki hanya dapat menyampaikan perjalanan Aki, bahwa dulu Aki mengejar semua yang ingin Aki pingin tahu, ilmu ini, ilmu itu, dengan susah payah, dengan jerih payahnya segala macam, nggak Aki dapatkan secara kebatinan. Kalau secara benda Aki punya. Semakin kita ikhlas menjalankan ibadah dan tidak akan atau tidak Aki kejar-kejar lagi, cari lagi, dengan sendirinya ilmu tersebut akan datang pada saat Aki membutuhkan. Jadi bila Aki membutuhkan atau bila Aki terdesak atau kepepet, maka ilmu itu akan bisa Aki pakai untuk membantunya. Jadi hanya itu yang bisa Aki sampaikan. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Aki minta dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Semoga perjalanan batin Aki dalam bermeditasi bisa diambil hikmahnya, dan para penjelajah mungkin pernah mengalami juga atau menjalani juga. Barangkali ada kesamaan, kalau Aki ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf yang selebar. Hanya itu yang bisa Aki sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.